tidak bisa melanjuti sekolah. Karena untuk bisa tetap sekolah harus punya uang atau kenalan pejabat. Apa Pak Presiden mau kesini Pak? Ke Bantar Gebang, nanti aku tunjuki. Ada ribuan mimpi pelajar di sini yang tertimbun sampah. Pak Presiden, Bapak masih mau dengar cerita kami di sini? Saya pelajar Bantar Gebang, nama saya Kay. Inilah keluh kesah bocah bernama Niken Tari Prasetyo. Ia menyuarakan aspirasi sejumlah temannya di Bantar Gebang yang terpaksa harus putus sekolah. Tak ada uang atau kenalan pejabat. Dinilai memicu anak-anak usia sekolah harus memendam mimpi menggapai cita-cita. Surat yang dibuat ayah Niken ini pun viral di media sosial. Peringatan Hari Anak Nasional masih menyoroti masalah pendidikan yang karut-marut. Ditambah lagi permasalahan jalur zonasi yang mengakibatkan sejumlah anak tidak bisa melanjutkan ke sekolah negeri yang diinginkan. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengakui permasalahan diskriminatif dan anak titipan sudah terjadi sejak dulu sebelum sistem PPDB jalur zonasi diterapkan secara online. Apakah tidak ada manipulatif kakak? Ada, banyak yang pindah. Apakah tidak ada titipan? Banyak. Apakah ada yang semuanya tidak berbayar? Berbayar. Kita mendapatkan pengaduan dulu untuk masuk ke SMP favorit puluhan juta juga gitu. Ya, jadi bukan berarti yang saat ini terjadi tidak terjadi pada zaman dulu. Hanya dulu itu karena kita tidak sistem PPDB online, sistem informasi tidak secanggih ini, sehingga tidak ada tempat untuk melapor. Sementara itu, pemerintah pusat memastikan evaluasi sistem PPDB khususnya zonasi selalu dilakukan tiap tahun. Ada kecurangan, betul ada penindakan yang jelas. Ya. Kenapa? Karena pendidikan itu sudah urusan konkuren, bukan urusan absolut. Wewenangnya di tangan pemerintah daerah. Jadi kalau kecurangan itu harus dibiarkan saja, apalagi yang main curang itu adalah para pejabatnya, nah ini yang memang akan semakin parah nanti. Tak lama sebelum kisru PPDB jalur zonasi, layar kaca dihebohkan oleh kasus perundungan anak di lingkungan sekolah di tanah air. Sekolah yang seharusnya sebagai poros utama masa depan mereka justru menjadi sumber kekecewaan dan kepedihan. Hak mendapatkan lingkungan pendidikan yang nyaman tak bisa terwujud dan hanya menjadi luka yang menganga. Salah satu contohnya, kasus pembakaran sekolah oleh pelaku anak korban bullying di Temanggung. Pelaku membakar 3 ruang sekolah dengan motif sakit hati karena sering menjadi korban perundungan kawan-kawannya. Bahkan di Sukabumi dan Medan, perundungan anak mengakibatkan korban meninggal dunia. Ironisnya, para korban adalah siswa kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar. Jiwa-jiwa yang masih suci yang baru melihat dunia pendidikannya terpaksa terenggut oleh lingkungan yang sama sekali tak mereka harapkan. Tak hanya itu, kewajiban sekolah memberikan perlindungan kini membuat para orang tua khawatir. Bagaimana tidak, seorang pemimpin pondok pesantren di Polewali Mandar, serta seorang pelatih paskibra di Muara Enim yang juga kepala sekolah ditangkap polisi beberapa waktu lalu karena diduga melakukan pelecehan seksual pada anak didiknya. Sungguh ironis. Belum lagi kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Di Tangerang Selatan, seorang anak balita meninggal dunia diduga akibat dianiaya oleh ibu kandung dan ayah tirinya. Sejumlah luka ditemukan pada tubuhnya. Yang lebih mengiris hati adalah motif penganiayaan tersebut berawal dari kekesalan para pelaku yang mengaku sulit mengajak bicara sang anak. Padahal sang anak diduga mengalami keterlambatan bicara atau speech delay. Hak tempat belajar pertama kehidupan bagi anak balita ini bahkan menjadi maut baginya. Selain penganiayaan, kekerasan seksual anak di lingkungan terdekat juga semakin menyita perhatian. Terjadi di Depok dan Lombok, ayah tega memerkosa anak kandungnya sendiri. Naasnya, pelaku pemerkosaan anak di Depok akhirnya tewas dikeroyok teman selnya sendiri. Sedangkan di Lombok, pelaku diduga merupakan bakal calon anggota legislatif wilayah Sekotong, Lombok Barat. Sungguh, kini Indonesia sedang dilanda darurat kekerasan seksual anak. Di Indonesia, kasus kekerasan pada anak oleh orang tuanya sendiri per Juni 2023 mencapai 1.337 kasus. Untuk kasus kekerasan pada anak, jumlahnya mengalami kenaikan setiap tahun. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2021, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 4.162 kasus. Namun angka ini naik di tahun 2022 menjadi 9.588 kasus.
Hari Anak Nasional pada 23 Juli lalu seakan akan menjadi alarm nyaring bagi pemerintah dan masyarakat, khususnya orang tua, tentang hak-hak anak Indonesia. Anak-anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik bagi orang tua maupun bagi negara, masa depan Indonesia yang cerah ada di tangan mereka. Hari Anak Nasional membawa makna penting karena merupakan bentuk penghormatan. Memberikan pendidikan dan kehidupan yang layak adalah kewajiban para orang tua agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Perlindungan anak bukan hanya sekedar pemadam kebakaran, tetapi juga langkah-langkah preventifnya dilakukan. Bagaimana orang tua diingatkan, disadarkan tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak, disadarkan tidak boleh menelantarkan putra-putrinya, peduli pada putra-putrinya, bersahabat dengan putra-putrinya. Sederet kasus yang masih kerap kali muncul dan sejumlah persoalannya membelenggu kehidupan seorang anak menimbulkan pertanyaan. Sudahkah anak Indonesia terlindungi? Sejauh mana upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi anak Indonesia? Sebagai bibit yang akan memegang peran utama bagi masa depan bangsa, hak dan eksistensi anak patut dilindungi agar kelak mereka dapat berkontribusi dengan produktif dalam pembangunan. Penjaminan pemenuhan hak dan perlindungan anak adalah hal esensial untuk memastikan anak tumbuh dan berkembang secara optimal.